Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di vlognya Cuy. Jadi Cuy kali ini lagi di pom bensin BSD nih teman-teman, buat persiapan narik hub atau hub di area Bintaro. Soalnya slot yang masih kosong itu ada di Bintaro. Kalau di Gading Serpong itu full banget. Nah ini aku udah isi 22.000 dan ini full banget teman-teman. Oke, ini aku masih di area BSD dan aku mau ke area hub yang ada di Bintaro. Ya sekitar 5,6 km lah ya dari lokasi aku. Sebagai akun yang biasanya ngambil orderan barang atau kardus, ini aku mau ngerasain sensasinya ngambil orderan food lagi nih teman-teman. Yang kadang customernya tuh nyebelin, penjualnya nyebelin, waktu tunggunya nyebelin, dan jarak pengambilan dan pengantarannya juga wah pasti nyebelin juga sih, tapi nggak semua juga. Adanya fitur hub ini ngebantu banget sih buat yang gak suka ngebolang, yang sukanya ambil orderan yang deket-deket tempat tinggal aja, atau buat kalian yang akunnya anyap, ini worth it banget sih teman-teman. Karena kalian akan mendapatkan jaminan 15 orderan jika kalian online dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Tapi ya emang harus kuat capek aja sih kalau mau main hub. Sedangkan buat kalian yang sukanya main SPX ini kurang worth it sih. Karena yang biasanya satu-satu yang kadang 2 jam aja tuh udah bisa ngantongin uang yang banyak. Pas kalian main hub kalian bakalan bete banget sih teman-teman. Karena selain uangnya yang kekumpulnya lama, kalian harus buang waktu yang banyak juga. Tapi balik lagi lah ya, itu selera masing-masing aja. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Oke guys, jadi karena udah jam 10 dan ini aku udah di area Bintaro, sekarang kita aktifin aja aplikasi Shopee-nya buat dapetin orderan hub. Nah ini aku udah dapat notifikasi bahwa slot jam skema hub Anda sudah dimulai. Semangat beraktivitas. Jadi ini adalah tampilan area hub yang masih slotnya kosong teman-teman. Jadi bisa diisi tuh buat daftar. Nah di Cipondo, Bintaro Jaya, Cipete, Condet. Nah kalau Kebon Jeruk itu kuotanya udah penuh, apalagi yang di bawahnya. Jadi sering-sering cek aja ya teman-teman buat tanggal berapa yang masih kosong. Kalian bisa pilih tuh mau tanggal 7, 8, 9, 10 itu kalian bisa pilih selagi slotnya masih kosong. Intinya kalian harus cepet-cepetan aja sih buat ngisi slotnya. Soalnya peminatnya lumayan banyak loh. Tapi misalkan kalian sudah mendapatkan jadwal hub tapi di hari tersebut kalian ada acara mendadak, kalian bisa tuh buat ngebatalin jadwal hubnya sebelum jadwal hub itu dimulai. 28 menit berlalu, ini aku belum dapat orderan juga ya. Ya udahlah ya, ini aku mau melipir aja buat deket-deketin resto yang ada di area Bintaro. Kadang rezeki itu emang harus dijemput sih guys, jadi gak usah males-males ya. Order baru Shopee Food. Yuhu, akhirnya ini aku mendapatkan orderan pertama dari hub dari Shopee. Nah ini dari restoran Sagala Kitchen daerah Pondok Aren, ngantarnya ke Pondok Aren juga. Langsung aja OTW restonya, ini jaraknya 2,3 km. Ya lumayan lah ya jaraknya. Awalnya pas dengar hub ini akan launching, persepsi aku kok Shopee berani ya mengklaim dirinya sendiri bisa menjamin bahwa driver bisa mendapatkan 15 orderan. Itu keren sih. Padahal kan menurut aku orderan foodnya aja tuh anyep banget.
Tapi setelah mencoba hub ini, ternyata dugaanku itu salah loh. Dari adanya hub ini, kita sadar bahwa ternyata orderan Shopee itu lumayan melimpah loh sebenarnya. Mungkin karena kalah sama mod aja sih. Ups. Oke, kita udah sampai di tempat penerima orderan pertama. Kita selesaikan aja orderannya dan konfirmasi, ini kita dapat 8.000. Lokasi pengantaran pertama masih di area Bintaro. Sekarang kita tungguin orderan selanjutnya. Ada order baru Shopee Food. Sudah merasakan orderan restoran di pinggir jalan, ini kita merasakan orderan di dalam mall, Transpark Mall Bintaro. Oke, daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja OTW ke Transpark Mall Bintaro sekitar 2,7 km. Nah, ini pengalaman pertama sih aku kesini. Sebenarnya aku males banget sih kalau harus ngambil orderan ke mall-mall kayak gini. Selain harus ngambil ke lantai 2, kita harus nyari tempat restonya di mana, dan itu bingung. Tapi inilah konsekuensinya kalau misalkan kita mau ngambil orderan food, ya harus capek jalan, harus capek nunggu, ya begitulah pokoknya. Kalian nikmatin sendiri aja ya. Tapi sebagai manusia yang makhluk sosial, ya kita tanya-tanya aja teman-teman, pasti dijawab kok, kecuali kalau kalian nanyanya ke mannequin. Oke, restoran Golden Lamiernya sudah ketemu. Sekarang kita ngambil orderannya, tapi ini nggak butuh waktu yang lama sih, keren banget. Dan kita OTW aja ke tempat pemesan dan kita harus turun 2 eskalator, mantap banget. Berhubung masih awal-awal pengambilan orderan, ya masih cetek lah. Soalnya tenaga aku masih banyak guys. Tapi gak tahu nanti ya kalau misalkan aku keseringan ke mall ngambilnya. Oke, kita anterin aja ke tempat pemesan yang ada di The Courts Bintaro. Nah, sebelumnya aku tuh pernah pengalaman yang gak enak di The Courts ini karena mendapatkan pemesan yang susah dihubungin. Dan aku nggak tahu ini harus dititip atau ketemu langsung, dan itu nyebelin parah. Tapi dari kejadian itu aku bisa mendapatkan pengalaman dan pengetahuan bahwa kalau misalkan dapat orderan ke The Courts itu harus dititip di basement guys. Keterangan di maps itu pengantarannya 700 meter, padahal ini di depan banget dari Transpark Mall Bintaro, itu deket banget, gila, nggak sampai 700 meter, bahkan mungkin 300 meter aja tuh nggak nyampe. Oke, sudah mengantarkan makanannya ke basement. Ini si bapak security-nya baik banget loh teman-teman. Nah, oke, kita konfirmasi aja. Ini kita dapat 8.000. Ngomong-ngomong, bosan gak sih 8.000 mulu sekali-kali 12.000? Nah, ini langsung dikabulin teman-teman. Ada order baru Shopee Food. Dan tara, ini spesial banget sih, udah dapat hub, dapat orderan gabungan juga sekaligus. Nah, ini harganya cuma 12.000 guys, tapi ya syukurin aja lah ya. Oke, ini kita dapat orderan di resto Ketoprak dan Gado-Gado dan di kedai si kembar. Dan ini nganternya sama-sama ke Bintaro Plaza, cuman beda lantai doang guys. Setelah beberapa menit berjalan menuju restoran, ini akhirnya aku sampai juga di Gado-Gado dan Ketoprak. Nah, ini ketopraknya teman-teman lumayan banyak juga karena ini harganya 82.000. Dan ini aku udah sampai juga di kedai si kembar. Sekarang kita langsung aja caw ke Bintaro Plaza. Tara, ini aku udah sampai di Bintaro Plaza. Jadi lagi-lagi ke mall, apalagi ini nganterinnya ke dua pemesan yang ada di lokasi yang sama. Yang satu ada di Money Changer di lantai 1 dan satunya lagi ada di Gerai Samsat yang ada di lantai 3. Dan sama-sama pembayarannya tuh pakai cash. Untuk yang ketoprak ini bayarnya tuh 82.000 dan aku dikasih uang 85.000. Sedangkan yang di kedai si kembar ini harganya tuh 40.000. Cuman masalahnya pas aku masukin ke kantong dan mau ngecek lagi uangnya, ternyata kok uang aku yang 40.000 kok sisanya cuma 5.000 doang. Ternyata yang 35.000 nya itu hilang guys. Ya tapi gimana lagi, aku gak bisa ngapa-ngapain, kayak bener-bener speechless aja gitu. Oh hilang ya, ya udah mau gimana lagi, udah mah capek-capek ke lantai 3 malah hilang. Dan untuk pengalaman di restoran lain, ini aku nggak pernah ada pengalaman lain lagi yang aneh. Jadi kayak berasanya tuh
flat banget, kayak bosen nganterin dapat orderan. Apalagi ini aku online dari jam 10 pagi sampai jam setengah 7, itu berasa lama banget, kayak kok nggak kelar-kelar. Ditambah ini was-was banget pas udah mendung, tapi untungnya hujannya cuman kayak gini doang, jadi nggak ada petir, nggak ada badai ya, alhamdulillah lah ya. Cuman buat kedepannya kan kita nggak tahu, kalau lagi sial itu pas kita mungkin lagi ada jadwal hub terus malah hujan badai, wah itu bisa kacau banget gak sih performanya. Nah itu kalau performa turun atau misalkan performa kurang dari kriteria, itu bakalan dapat sanksi atau enggak, atau bebas-bebas aja atau gimana sih, aku belum tahu ya. Selain pengalaman yang jenuh, ini aku sebenarnya capek banget seharian kayak bolak-balik mall, itu capek banget teman-teman, sampai kaki aku tuh kayak berasa gempor banget, beneran gak kuat. Jadi ya mungkin pengalaman gak enaknya kayak gitu kali ya. Cuman buat kelebihannya sih kayak mungkin bensin tuh kayak awet banget. Mungkin pesan buat Shopee itu aku lebih ke restorannya sih. Kadang tadi ada beberapa restoran yang aku datang itu dia nggak tahu kalau ada orderan, katanya tuh nggak bunyi aplikasinya. Padahal jarak pengambilan ke resto bisa sampai 2,2 km, 2,7 km, bahkan sampai 3 km. Dan itu lumayan jauh dan memakan waktu. Udah mah jauh, pas sampai ke resto, restonya gak tahu kalau ada orderan. Itu sakit banget sih rasanya, karena harus nunggu lagi proses masaknya. Oke guys, di restoran Gindako yang ada di Living World Bintaro ini adalah restoran yang menjadi orderan terakhir aku yang ke-15. Berhubung udah jam setengah 7 dan ini udah dapat 15 orderan, jadi menurut aku cukup lah ya. Sumpah ini rasanya tuh kayak capek banget gitu gak sih temen-temen, dari pagi tuh jalan kaki terus, wah sensasinya tuh mantap banget. Sebenarnya masih bisa dapat orderan lebih dari 15 sih, sampai jam 8 kan batas waktu hubnya itu. Cuman ya udahlah ya teman-teman. Oke guys, mungkin cukup sekian vlog aku tentang hub. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah performa onbid aku tentang hub di area Bintaro Jaya pada tanggal 5 Juli 2023. Untuk total waktu online aku menempuh waktu 8 jam 43 menit dari 9 jam. Untuk total waktu online ini aku dapat 92,8% dari 70%. Untuk tingkat penyelesaian pesanannya ini aku dapat 100% dari 80%. Untuk rata-rata waktu pengantarannya ini aku dapat kriteria merah karena batasnya adalah 30 menit, karena aku sering ngambil atau nganter ke area-area mall, harus jalan kaki, jadi pengantarannya tuh lama. FYI, untuk jadwal hub itu kan dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kalau misalkan kalian pengen online di luar jam hub, itu kalian masih bakalan dapat orderan SPX kok guys. Dari percobaan onbid hub kali ini, aku percaya sih kalau Shopee ngasih jaminan 15 orderan. Pun kalau tidak sampai 15 orderan, tapi kalian onbid selama lebih dari 9 jam, sisa orderan yang belum tercapai bakalan diganti oleh Shopee keesokan harinya yang akan langsung masuk ke saldo driver. Onbid selama 8 jam 43 menit, pendapatan yang aku dapetin dari 15 orderan adalah 115.000. Nah, menurut kalian worth it apa enggak?